Wah, selesai. Istirahat. Selamat. Gerak. Selamat siang. Di kesempatan hari ini kita akan kembali belajar fisika, tapi sebelumnya tadi lengkap ya, tidak ada yang izin ataupun sakit ya. Oke, hari ini ini mungkin Anda sudah melihat ada alat di depan, ada alat peraga di sini. Saya ingin kita eksplorasi dari alat peraga yang sudah saya hadirkan. Saya ingin Anda untuk melaksanakan pretest. Silakan Anda akses Quizizz. Sebelumnya sudah selesai kuisisnya, silakan laptopnya ditutup dan disimpan dulu. Sambil membentuk kelompok, saya persilakan untuk simpan laptopnya. Silakan membentuk kelompok dimulai dari sekarang. Selanjutnya, untuk memandu kegiatan hari ini, saya akan bagikan lembar diskusi. Nanti silakan Anda isi sesuai instruksi dan nanti juga silakan Anda berdiskusi dengan teman Anda di kelompok ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Silakan diamati dan dikerjakan. Tapi tunggu, ada stepnya ya. Di sini ada sebuah perangkat begitu, setimbang di kanan dan kirinya itu ada beban yang sama. Kemudian nanti pada saatnya perlahan-lahan saya akan masukkan salah satu bebannya ke dalam air, gitu ya. Ini juga ada di dalam LKPD Anda. Nah, kemudian di sini menurut Anda kalau misalkan saya turunkan bebannya, apa yang terjadi? Nah, itu Anda tuliskan dulu di hipotesis di kolom yang tepat di bawah identifikasi masalah. Ada pertanyaan di situ, bagaimana Anda dapat menjelaskan dorongan ke atas yang Anda rasakan ketika ada benda yang dimasukkan ke dalam air. Nah, terus kemudian Anda juga berikan hipotesis terhadap kegiatan ini. Jadi ada dua baris jawaban yang Anda tuliskan di titik-titik yang pertama.
Yes. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu Anda hasil diskusi masing-masing kelompok. Ketika benda P dimasukkan ke dalam air, maka ada air yang akan tumpah. Tumpahannya itu merupakan berat benda yang ada di dalam air. Nah, muncul benda-benda yang kami satu kondisi benda ada itu dan pada keadaan dua itu kondisi ada tidak seimbang karena benda itu atau tekanan karena G-nya pasti sama, berarti coba saya kumpulkan rho sama rho, terus V sama V, berarti ini V benda, V fluida, berarti berbanding terbalik, ya kan? Rho itu berbanding terbalik dengan V, jelas ya? Jelas. Nah, sekarang dari fakta-fakta 1, 2, 3, ada ketemu apa Anda? Iya, ini. Itu dia, rho benda lebih besar daripada rho benda. Anda lupa satu gaya. Kan? Gaya normal. Gaya normal. Ya. Anda sudah paham ya? Ternyata implikasinya adalah ketika kita menganalisis gaya apung atau gaya Archimedes, itu tidak hanya sekedar kita membandingkan gaya Archimedesnya dengan berat bendanya, tapi kita harus lihat sistemnya. Ini belum kalau talinya tadi Di kanan kiri. dipotong di tengah, jadi yang kita analisis pergerakan bendanya ke atas. Nah, itu tuh beda lagi ceritanya. Jadi analisis ketika kita menganalisis gaya Archimedesnya, kita analisis free body diagram. Masih ingat gak? Masih. Jelas? Siap, gerak. Pembelajaran fisika telah dilaksanakan, laporan selesai. Berangkat. Mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, siang hari ini kami telah melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Untuk itu, berikanlah manfaat dari ilmu yang kami peroleh dan berikanlah kesehatan dan kekuatan, sehingga esok pagi kami dapat mengikuti kegiatan belajar kembali demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Doa selesai. Istirahat, ditempat, gerak. Terima kasih. Ya, yuk, siap, gerak. Kakak, jadi saya berhenti belajar fisika. Laporan saya terima, lanjutkan. Ya. Baik. Belajar. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih. Selesai. Gerak, ditempat, gerak. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi berkelompok seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Saya persilakan Anda simpan dulu laptopnya dan berkumpul seperti pertemuan sebelumnya dengan kelompok-kelompok yang sudah Anda miliki.
kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah sampai di demonstrasi 6, kita masuk ke demonstrasi ke-7. Saya sudah siapkan alat peraganya. Di depan Anda sudah ada 3 bejana. Ini di sini ada 3 gelas ya. Terus ada sebuah telur. Ini ya, make up. Nah, saya ingin Anda semua mengamati ketika telurnya ini dimasukkan ke 3 bejana ini. Ya, silakan. Yang masukkan ini silakan. Pakai sendok. Pakai sendok biar gampang ngambilnya. Dari mana dulu? Terserah mau yang mana dulu. Lihat ya. Ini ketutupan tempatnya telur. Ya, silakan ya. Sudah teramati ya. Ya, berikutnya silakan diambil lagi telurnya. Terus kemudian masukkan ke bejana yang berikutnya. Jadi hebat banget. Bukan sulap, bukan sihir. Fisika. Asik. Ya, ini yang kedua. Oke, ya. Terima kasih Ganiul ya. Menurut Anda tadi di bejana yang pertama tadi apa yang terjadi? Alam. Terus kemudian nah ini penyebabnya kira-kira apa ya? Masa jenisnya berbeda. Nah, tadi kalau kita lihat ketika dimasukkan ke sini volume total benda yang tercelup itu berapa? Masuk semua. Kalau yang ini? Masuk semua. Kalau yang ini? Semua sebagian. Tadi Ganiul gimana mengamatinya? Ada yang sebagian. Yang bejana yang mana? Yang paling kiri. Oke. Tadi ya sudah diperhatikan di situ. Dengan keadaan seperti itu, Anda silakan analisis pertanyaan yang ketiga. Ya, sudah 13, 15,
Saya persilakan perwakilan. Ya, silakan.
satu bejana ada berapa benda? Benda pertama yang tercelup ya mengapung. Yang tercelup dikit. Yang kedua setengahnya. Yang ketiga salah. Terus benda 4, 5, 6. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F A sama dengan rho apa? Rho fluida. P apa fluida? Ini fluida. V apa? Volume apa? Volume benda tercelup atau volume fluida yang dipindahkan. Sekarang kita perhatikan. Rho F-nya benda 1, benda 2, benda 3, benda 4, benda 5, benda 6. Rho F1 sama dengan rho F2 sama dengan rho F3 udah ya. Sekarang kita G-nya sama. Ada masalah ya? V-nya sekarang. V fluida 1 bukan ya, V fluida 1 atau V benda yang tercelup 1. Nah, kan tadi lihat, ya kan gaya yang bekerja sama, semuanya seimbang. Tapi kan kalau Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa gaya apungnya lebih besar kalau mengapung? karena dia mampu. Kan masanya beda. Masa jenis bendanya beda. Nah, jadi kesimpulannya dari pertemuan kemarin sama pertemuan sekarang, menurut Anda, apakah masih Anda bisa menyimpulkan bahwa benda mengapung itu FA-nya lebih kecil daripada W? Ya, Harus ditelaah? Terlebih dahulu apanya yang ditelaah? sistemnya. Sistemnya, gaya yang bekerja pada sistem. Iya, pribadi daya. Jelas ya? Punya persamaan pengulangan, perbandingan dari kasus tenggelam terapung melayang apanya? Coba. F-nya kan nggak bisa tadi. Anda nggak bisa menyimpulkan benda tenggelam terapung melayang dilihat dari perbandingan FA-nya aja. Iya kan? Nggak selalu. Benda terapung itu FA-nya lebih besar daripada W. Iya kan? Bisa macam-macam kan? Dari berkasus-kasus dari kemarin kan? Nah, tapi kesamaannya kalau misalkan benda terapung itu apa yang bisa kita jadiin kunci? Masa jenis. Perbandingan masa jenisnya masih bisa kita gunakan untuk melihat benda itu terapung tenggelam melayang itu bisa dilihat dari perbandingan masa jenis apa dan apa. Dan fluidanya. Jelas? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke tempat posisi semula, tempat duduk semula. Ya.
Laporan saya terima, istirahatkan. Ya. Ini saja. Baik. Selesai. Terima kasih, selamat siang siswa.